Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di Australia merupakan kebiasaan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pengetahuan dan warisan leluhur, serta kontribusi dari masyarakat adatnya. Saya ingin melakukan penghormatan tersebut atas nama di Australia Indonesia Center. I acknowledge the traditional owners of the many nations across Saya Australia. ingin mengekspresikan rasa hormat atas semua leluhur. Kami menghormati para leluhur. Baik, masa lalu. Profesor Dr. Dwi Aryastina Pulubuhu MA, AIC Board Member, dan Rektor Universitas Hasanuddin, para narasumber dan peserta PER Digital Summit pada pagi hari ini. Selamat datang di PER Digital Summit 2020, hari ketiga yang akan membahas tentang kalangan muda dan pembangunan. PER adalah Partnership for Australia Indonesia Research atau Kemitraan Riset Indonesia Australia, sebuah program riset terapan yang bersifat lintas disiplin dan terpusat di satu wilayah, saat ini di Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia serta 11 universitas di Indonesia dan Australia. PER Digital Summit adalah sebuah ajang yang mempertemukan para peneliti, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan dari Indonesia dan Australia. Para pembicara akan membagikan pengetahuan serta pandangannya mengenai berbagai isu penting berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, dengan hormat, kami mengundang Ibu Profesor Dwi Aryastina Pulubuhu MA untuk memberikan sambutan pembuka PER Digital Summit 2020. Kami persilakan kepada Ibu Profesor Dwi Aryastina Pulubuhu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Valerie. Yang saya hormati para narasumber PER Summit dan tentu para peserta PER Summit baik dari Indonesia dan dari Australia, Bapak Ibu para moderator, dan saya hormati para pejabat yang hadir, mungkin sudah ada di sini, tapi baik dari Sulawesi Selatan ataupun dari Australia, Indonesia, ataupun para peneliti yang saya hormati. Adalah suatu kebanggaan bagi saya untuk sambutan sini pada acara PER Summit hari yang ketiga, karena ini terkait dari aktivitas riset PER juga, namun yang paling penting adalah karena fokus area dari riset ini dilakukan di Sulawesi Selatan, dan yang terpenting tema hari ketiga ini membahas tentang bagaimana peran dan partisipasi atau benefit terhadap generasi muda. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para pemuda, khususnya para mahasiswa yang join dalam acara ini. Kita sangat bangga Sulawesi Selatan dari hari ke hari menunjukkan pembangunan yang sangat pesat, bahkan sebelum pandemi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara Indonesia. Dan untuk pertama kalinya memang kereta api di Indonesia Timur ada di Sulawesi Selatan, antara Makassar dan Parepare, dan ini bagian dari rencana besar jalur kereta api Trans Sulawesi. Tentu kita melihat ini sebagai satu infrastruktur besar yang akan menjadi pemantik dari dibangunnya berbagai infrastruktur besar lainnya, yaitu pelabuhan laut,
pelabuhan udara. Beberapa tahun terakhir ini di era kepemimpinan Pak Prof. Nurdin Abdullah telah ada pengoperasian 2 bandara baru. Ini semua tentu membuka peluang ekonomi baru ya, yang kita harapkan bukan hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi untuk wilayah regional Indonesia Timur, bahkan mensupport Indonesia. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, para mahasiswa peserta Pers Summit, tema hari ini sangat menarik dikaitkan dengan bagaimana kontribusi dan keterlibatan Rasibura memanfaatkan infrastruktur ini. Kita tahu penduduk Indonesia cukup banyak dan secara total sekitar hampir 30%-nya adalah kalangan pemuda atau generasi milenial. Khusus di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk hampir 9 juta, diperkirakan 40%-nya adalah pemuda. Nah, tentu dalam pembangunan infrastruktur besar seperti kereta api dan yang mengikuti lain-lainnya akan memberi peluang buat generasi muda, sehingga harus diberikan keterampilan akses kepada mereka yang memadai sehingga bisa memanfaatkan keberadaan infrastruktur besar ini. Oleh karena itu, kami berharap dari Pers Summit ini dengan melibatkan para peneliti, para tokoh, dan para pengambil keputusan bisa menghasilkan pandangan-pandangan apa yang harus dipersiapkan oleh para pemuda, termasuk kelompok minoritas, difabel, dan kelompok perempuan, agar pembangunan di Sulawesi Selatan dan Indonesia bisa terjadi secara inklusif dan berkelanjutan, dan tidak ada mengabaikan kepada kelompok manapun. Yang paling penting adalah memberikan akses dan benefit kepada kelompok pemuda. Namun dari sisi lain tentu anak-anak muda, para mahasiswa harus mempersiapkan keterampilan atau harus kreatif mencari peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Ini yang harus kita kaji bersama. Dan saya merasa penelitian PER yang melibatkan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan berasal dari 11 universitas di Indonesia dan Australia sudah melakukan upaya yang cukup baik karena penelitian berfokus pada kepentingan dan kebutuhan. Karena itu saya juga mengikuti bahwa penelitian ini sangat action research ya, melibatkan perspektif para pengambil kebijakan, juga melibatkan perspektif civil society melalui LSM, NGO, dan melibatkan kalangan bisnis juga, para sektor industri, dan masyarakat secara menyeluruh. Yang tadi saya katakan berbagai kelompok masyarakat jangan sampai terabaikan, misalnya kelompok perempuan, kelompok penyandang cacat, dan berbagai identitas lainnya. Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya riset PER ini dan Pers Summit ini akan menghasilkan pemikiran yang strategis, pemikiran yang lebih dari yang biasanya, karena saya yakin diskusi akan dan hasil penelitian akan didukung oleh data-data yang valid ya, dan data yang komprehensif, merangkul semua kepentingan, sehingga memberi kesempatan juga kepada kalangan pemuda. Tema hari ini adalah membahas bagaimana akses dan keterlibatan dan benefit kepada generasi muda. Oleh karena itu, kami yang di perguruan tinggi mengelola generasi muda ini merasa sangat berkepentingan sekali akan hasil dari Pers Summit ini, sehingga kita bisa tindak lanjuti, berkolaborasi apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah atau oleh civil society dan sebagainya. Bapak Ibu, selamat
melakukan Pers Summit hari ketiga yang dilakukan oleh AIC, Australia Indonesia Center. Terima kasih atas kerjasama selama ini. Semoga Digital Summit 2020 hari ketiga ini menjadi ajang untuk bertukar pikiran yang cerdas dan bermanfaat buat bangsa dan negara Indonesia dan Australia. Terima kasih sekali lagi. Demikian, mohon maaf saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena ada translation langsung dari panitia telah siapkan. Terima kasih. Demikian saya kembalikan lagi ke Bu Valeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Duya Aryastina Pulubuhu yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kembali kami ucapkan selamat bergabung dalam forum kebijakan atau policy forum yang akan membahas masalah kalangan muda, keterampilan dan pembangunan dengan tema khusus mendukung pembangunan dan aspirasi kalangan muda Sulawesi Selatan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Profesor Duya bahwa kaum muda memainkan peran penting dalam pembangunan dan kemajuan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Jadi tadi kalangan muda itu kan menurut undang-undang adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun dan ini merupakan 25% dari seluruh populasi. Dan saat landscape bergeser dari ruang pertanian ke perkotaan, maka peluang bagi kaum muda berubah. Nah, bagaimana aspirasi kaum muda dapat didukung untuk mencapai potensi penuh mereka? Nah, sebagai informasi, program riset PER saat ini berlokasi di Sulawesi Selatan di sepanjang pembangunan jalur kereta api antara Kota Makassar hingga Kota Parepare, melewati Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Baru. Jalur kereta api ini untuk pertama kali hadir di Indonesia Timur dan merupakan program prioritas infrastruktur nasional. Kehadiran kereta api ini akan membuka berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan untuk memanfaatkan peluang tersebut, masyarakat termasuk kalangan muda yang difabel diperlukan inisiatif kebijakan yang mendukung akses informasi dan keterampilan. Nah, bagaimana membangun dan mendukung aspirasi kalangan muda? Nah, bersama Sri Fellow di Australia Indonesia Center sudah hadir para panelis yang juga merupakan anggota dari Dewan Penasihat Riset PER. Yang pertama saya akan perkenalkan Ibu Jenna Hertz, Ketua Tim Knowledge Sector Initiative, anggota Dewan Penasihat Riset PER. Selamat pagi Ibu Jenna. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Selanjutnya saya akan perkenalkan panelis berikutnya, Bapak Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Valerina. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan perkenalkan panelis lainnya yang juga sudah sangat berhasil di bidangnya, yaitu Mbak Pratiwi Hamdana, pendiri dan Managing Director Tenun, dan juga Regional Operation Gojek Indonesia Timur, anggota Dewan Penasihat Riset PER. Selamat pagi Mbak Pratiwi. Pagi Mbak Valerina. Iya, apa kabar Mbak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami ya Mbak. Selanjutnya saya juga perkenalkan Mbak Binar Asri Lestari, Think Policy Society. Selamat pagi Mbak Binar. Selamat pagi. Iya, hari ini kita akan bicara mengenai kaum muda, jadi siap-siap ya Mbak Binar ya. Kita akan tunggu ini pemikiran dari Mbak Binar dari Think Policy Society. Baik, kembali saya sampaikan bahwa tadi seperti disampaikan Ibu Profesor Duya juga bahwa saat ini di Sulawesi Selatan penduduknya itu sebanyak 9 juta adalah kaum muda, 9 juta dan 40% adalah kaum muda. Jadi dibutuhkan kembali membangkitkan keterampilan mereka untuk bisa mencari peluang dengan adanya pembangunan infrastruktur nasional, yaitu khususnya pembangunan jalur kereta api di sana. Baik, nah untuk itu pastinya dibutuhkan juga inisiatif kebijakan yang mendukung. Nah, pertanyaan pertama saya akan saya ajukan kepada Mbak Pratiwi sebagai anak muda yang bekerja banyak dengan kalangan muda di Gojek Indonesia, khususnya ya para mantan driver engagement Gojek. Saat ini Regional Operation Gojek Indonesia Timur juga, dan juga memperkerjakan kalangan difabel di Tenun. Oh, banyak sekali ini kegiatannya yang melibatkan generasi muda. Nah, ini saya ingin tahu apa saja sebenarnya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Mbak selama ini dalam berkegiatan. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Silakan, Mbak. Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi sih sebenarnya
tantangan utama itu adalah perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat tuh masih cenderung menganggap teman-teman disabilitas memiliki kemampuan yang jauh di bawah teman-teman non-disabilitas. Walaupun saat ini kita tahu banyak sekali lembaga, pemerintah ataupun non-pemerintahan yang sudah memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman disabilitas maupun kaum muda, tapi di perspektif masyarakat tuh mereka masih menganggap, oh teman-teman disabilitas ini belum mampu nih untuk bersaing dengan teman-teman non-disabilitas. Tapi alhamdulillah kenyataannya lewat Tenun dan juga yayasan yang kita bangun, Yayasan Berdaya Bareng, kita bisa membuktikan bahwa teman-teman disabilitas itu tidak kalah potensinya dengan teman-teman non-disabilitas. Begitu juga dengan kaum muda. Mungkin selama ini orang menganggap, anak-anak muda yang hebat itu yang dari kota aja. Kalau anak-anak muda dari kabupaten, mungkin mereka bisa, tapi mungkin kemampuannya tidak sepadan atau tidak setara dengan anak-anak dari kota, anak-anak muda dari kota. Makanya dengan adanya pembangunan jalur kereta api, saya sih berharap itu bisa membantu atau memberikan akses kepada pemuda-pemuda dari kabupaten untuk bisa misalnya mengikuti berbagai kegiatan yang kebanyakan dilakukan di kota. Itu yang pertama, yaitu perspektif masyarakat. Dan yang kedua, seperti saya bilang tadi, adalah akses dan kesempatan yang belum setara antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas, baik itu juga untuk pemuda yang ada di kabupaten dan di kota. Baik, jadi adanya persoalan soal perspektif dan akses dan kesempatan. Saya ke Pak Andi dulu ya, Mbak Tiwi ya. Siap. Oke, ini Pak Andi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tiwi soal adanya dua hal, perspektif dan akses serta tadi kesempatan yang dirasakan sebagai tantangan utama untuk memajukan kaum muda di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, kalau dari Pak Andi, apa saja kebijakan pemerintah provinsi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kaum muda di Sulsel dan khususnya juga kaum disabilitas? Silakan, Pak Andi. Baik, bahwa pemerintah Provinsi Selatan sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah-langkah, terutama dalam penetapan kebijakan dan mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pembinaan kepemudaan. Di Sulawesi Selatan itu kami sudah membuat peraturan daerah, utama nomor 3 tahun 2018, yang pada prinsipnya ditujukan bagaimana membangun kepemudaan. Di situ disebutkan bagaimana program kerja, tanggung jawab, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kemudian kabupaten, serta bagaimana sebenarnya perlakuan kita dalam mengarahkan para pemuda-pemudi ini dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, tentu kita setiap tahun juga melakukan pembinaan dalam konteks untuk meningkatkan pelatihan kepada mereka, juga dilakukan pemagangan. Nah, dalam konteks untuk disabilitas, kami juga sudah mempunyai semacam peraturan daerah tahun 2016 yang dikhususkan untuk memperdayakan para disabilitas ini dalam semua aspek atau sektor pembangunan. Nah, ada sebenarnya terutama pada bagian pemuda ini, di mana mereka kadang merasa bahwa kemampuan mereka terbatas sehingga mereka lebih banyak menginginkan untuk jadi pekerja dibandingkan untuk menjadi wira swasta. Dalam konteks ini tentu faktor modal menjadi sangat penting untuk membantu mereka, sebab pengetahuan mereka cukup untuk melakukan wira swasta tersebut. Dalam konteks untuk disabilitas, ada faktor budaya yang kemampuan atau mereka sendiri katakan diri mampu, sehingga kadang belas kasih. Baik, tampaknya Pak Andi mengalami kendala teknis. Kami akan kembali ke Pak Andi bila sudah dapat bergabung. Pak Andi, apakah sudah bisa diteruskan? Ya, baik, sudah. Oke. Ya. Baik. Jadi untuk kalangan disabilitas ini ada faktor budaya yang menjadi penghambat dalam konteks karena mereka sebenarnya mampu, tetapi karena faktor masyarakat menganggap bahwa mereka mengalami disabilitas, di mana masyarakat lainnya mempunyai kemampuan sehingga mereka tidak diberi, tanda kutip, kurang diberi kesempatan. Mereka hal-hal yang pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh yang normal, itu dikerjakan oleh normal dengan menyisihkan pada kaum disabilitas. Untuk para pemuda, tentu sebagaimana saya katakan tadi, faktor pendidikan pertama, yang kedua adalah faktor modal yang menjadi penghambat dalam pengembangan mereka sebagai wirausaha.
Baik, terima kasih Pak Andi. Kami sudah dapatkan pesan dari apa yang Anda sampaikan. Kami akan kembali ke Bapak nanti, Pak. Saya akan ke Ibu Jena terlebih dahulu, karena Ibu Jena ini bergerak dalam knowledge to policy translation atau penggunaan hasil riset dan data untuk mendukung kebijakan perbaikan generasi muda di Indonesia khususnya. Tadi saya ingin tanya dulu ke Ibu Jena, tadi Pak Andi sudah menjelaskan berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Sulsel untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dan juga kaum disabilitas untuk mengembangkan potensinya. Kalau dari pendapat ibunya sendiri, apakah kebijakan yang selama ini digunakan sudah berbasis pada penelitian ataupun scientific base sehingga akhirnya lebih tepat sasaran, Ibu Jena? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya yang penting mungkin diangkat dalam forum ini adalah peran kaum pemuda dalam pembuat kebijakan maupun advokasi kebijakan berbasis bukti. Jadi dalam pengalaman Knowledge Sector Initiative, memang kaum pemuda mungkin kurang direpresentasikan, walaupun ada beberapa inisiatif yang sangat bagus. Jadi kita mendukung salah satu lembaga Think Policy Society yang ada wakil yang akan bicara pada hari ini untuk melatih kaum pemuda tentang bagaimana proses pembuat kebijakan, supaya mereka bisa punya suara, bisa tahu kapan bisa melakukan misalnya audiensi, atau bagaimana mereka bisa mengikuti proses dari pembuat kebijakan dari awal sampai akhir. Tentu ada peran penelitiannya di dalamnya, dan kadang-kadang juga penelitian itu dilakukan secara terpisah di dalam dunia akademisi, di dunia akademia, tapi tidak dikonsultasikan pada awalnya dengan pembuat kebijakan. Jadi yang kami harapkan bahwa penelitian dan pembuat kebijakan itu bisa sambung supaya hasil bisa benar-benar praktis dan berdampak pada sasaran. Jadi mungkin untuk forum ini pentingnya itu untuk ada penelitian yang dilakukan oleh kaum pemuda, dan Ibu Rektor tadi sudah menjelaskan peran penting dari universitas untuk mendukung mahasiswa untuk main peran itu, dan mudah-mudahan bukan cuma penelitian saja, tapi penelitian kebijakan, policy research yang didukung, dan bisa mulai dari awal punya interaksi misalnya dengan pejabat seperti Pak Andi, supaya bisa mulai diskusi, bisa mulai dialog, supaya hasil penelitian benar-benar bisa diterapkan. Dan ada satu contoh baik dari program kami, Knowledge Sector Initiative, di mana ada kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan lembaga penelitian setempat mengenai peran sutra dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan di dalam pandemi COVID-19. Dan tentu ekonomi itu kan ada dampak kepada pemuda juga. Jadi harapan kami bahwa memang kaum pemuda juga punya suara dalam diskusi mengenai penelitian kebijakan tersebut. Terima kasih, Ibu Valerina. Baik, Ibu Jena, terima kasih. Jadi mudah-mudahan Pak Andi sebagai perwakilan dari pemerintah dapat mengakomodir ini keinginan dari para peneliti untuk dapat juga dilibatkan ya Pak untuk pembuatan kebijakan ke depannya. Tapi sebelum saya ke Pak Andi kembali, saya ingin tanya dulu ke Mbak Binar, karena tadi sudah sebut oleh Ibu Jena bahwa ini salah satu cara ataupun lembaga yang sudah berhasil melibatkan generasi muda ini dalam menggerakkan anak-anak muda dalam advokasi kebijakan. Ini bisa sedikit cerita tentang hal ini, Mbak Binar? Ya, terima kasih Mbak Valerina. Saya ingin mengenalkan sedikit tentang Think Policy Society. Jadi ada dua ya, Think Policy dan Think Policy Society. Think Policy Society ini sendiri bermula dengan sangat simpel. Jadi salah satu co-founder kami baru pulang kuliah Public Policy gitu, Mbak Afu, terus kemudian merasa bahwa diskursus atau pelatihan atau knowledge sharing tentang public policy ini masih kurang gitu di Indonesia. Lalu beliau membuka bootcamp. Saya salah satu alumni bootcampnya, alumni angkatan pertama waktu itu, sekarang sudah angkatan ketiga. Jadi ternyata demand-nya sangat besar gitu, karena seperti kita tahu anak muda ini sudah masuk ke dalam pemerintahan gitu, sebagai analis mungkin atau sebagai pelaksana gitu, tapi mereka memang tidak
atau belum memiliki capacity building yang tepat seperti itu. Jadi society kami sekarang di Instagram followernya sudah 14.000 lebih gitu. Jadi dari seluruh Indonesia bahkan luar. Ya, dan akhirnya untuk lebih supaya kami kerjanya lebih rapih gitu, ada organisasinya Think Policy ini sendiri sebagai, kami sih menyebutnya social entrepreneurship ya, dalam bidang pengembangan kapasitas anak muda, terutama yang bergerak di kebijakan publik, tidak terbatas pada pemerintah saja, tapi misalnya saya yang bekerja di NGO, atau mungkin mereka yang di pemerintahan seperti Mbak Tiwi, di Gojek gitu, tapi di bagian government relation ya mungkin itu juga bagian dari komunitas kami gitu, dari society kami. Dan selain pengembangan kapasitas, aktivitas kami itu ya menyediakan ruang aman untuk berjejaring bagi para pemuda yang memang concern dengan isu-isu kebijakan publik. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri sebenarnya melihat kebijakan untuk pengembangan SDM ini khusus generasi muda bagaimana? Baik, kalau kebijakan SDM ini sebenarnya sudah baik ya dari pemerintah. Artinya kami juga mengapresiasi. Misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di pendidikan tinggi, sekarang sudah ada kampus merdeka seperti itu. Jadi belajar itu bukan cuma di kampus saja, itu juga sudah baik. Terus misalnya ada kartu prakerja itu kami menyikapinya sebagai salah satu usaha dari pemerintah untuk upskilling atau reskilling dari pemuda. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah biasanya di kementerian itu tidak atau kurang koordinasi gitu. Jadi ada ego sektoral dari masing-masing lembaga. Jadi sporadis gitu intervensinya. Jadi kami sih berharap ini lebih bisa terintegrasi, dan lagi-lagi pemuda ini kan dulunya anak-anak ya, dan dari pengalaman kami misalnya mengajarkan atau membagi tentang critical thinking, tentang problem solving skills gitu. Itu maybe ini asumsi gitu, mungkin Bapak Ibu yang peneliti nanti bisa mengonfirmasi, itu harus diajarkan sejak sejak SD gitu atau bahkan sejak TK. Jadi ada petanya gitu. Kami berharap lebih terintegrasi dan lebih menyeluruh, tidak sporadis, tidak hanya berbasis angka seperti itu. Jadi itu sih mungkin, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Binar atas tanggapannya. Saya akan kembali ke Pak Andi. Jadi kita sudah mendengarkan Pak semua tanggapan dari para panelis lainnya. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, apa sebenarnya prioritas dari pemerintah Sulsel dalam pengembangan sumber daya manusia saat ini, khususnya untuk generasi muda? Baik, kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan sebenarnya sudah saya sampaikan tadi bahwa kami sudah membuatkan peraturan daerah terkait bagaimana membangun kepemudaan. Kemudian yang kedua bahwa para generasi muda tentu yang disebut definisi 16-30 tahun itu tentu kita melakukan semacam peningkatan kapasitas dalam konteks untuk pelatihan dan pemagangan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana mereka bisa mandiri melalui pelatihan kewirausahaan. Dan yang ketiga, kami juga dalam pemerintah Provinsi Selatan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik itu yang bersifat lembaga yang berdiri sendiri maupun yang melakukan afiliasi dengan organisasi tertentu, misalnya Karang Taruna, KNPI, maupun kepramukaan. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga melakukan pembinaan terkait dengan wirausaha muda yang dilakukan melalui program-program yang terintegrasi antara pengusaha dengan pemerintah. Kami juga sebagaimana sebelumnya bahwa pemerintah pusat memberikan program yang kepada pemerintah daerah yang tidak hanya melatih, tetapi juga melakukan pembinaan dalam konteks mereka magang pada tempat-tempat mereka dilatih, sehingga mereka dapat berpartisipasi terutama dalam hal untuk mengisi pembangunan. Nah, dalam hal tadi yang disebutkan oleh Mbak Binar terkait dengan keterlibatan pemuda di dalam atau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan itu, kami mempunyai mekanisme perencanaan sebenarnya yang dimulai dari tingkat rembuk desa sampai perencanaan nasional di tingkat pusat. Namun demikian tentu hal ini memang menjadi kadang tidak bisa
dimonitoring secara terus-menerus, di mana tingkat pemuda itu merasa terwakili di dalam proses perencanaan itu. Makanya kami juga membuat semacam digital reporting dalam konteks di mana para pemuda ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah, bukan hanya sebenarnya pemuda, tapi semua masyarakat terkait dengan program-program yang kami laksanakan sekarang ini. Demikian, Mbak Valerina. Oke. Baik, Bapak, tapi kalau untuk kaum disabilitas, apakah memang ada hal-hal yang lebih spesifik yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau mungkin ke depannya? Karena tadi disampaikan juga oleh Mbak Tiwi bahwa tadi ada persepsi bahwa kaum disabilitas ini mungkin tidak memiliki kemampuan seperti generasi muda pada umumnya. Baik. Di dalam peraturan daerah nomor 16 kalau tidak salah, tahun 2016 sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan itu wajib sebenarnya menyediakan sebanyak 2% dari keseluruhan pegawai yang ada pada mereka. Itu salah satu syarat yang akan ditetapkan. Macam kemudahan bagi kaum disabilitas, terutama akses sebagaimana juga dalam itu terkait dengan aksesibilitas maupun lapangan kerja. Yang ketiga, kami juga sudah melakukan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat, terdapat penilaian dari pemerintah pusat sejauh mana perusahaan yang mempekerjakan kaum disabilitas. Kami di Sulawesi Selatan termasuk 6 besar di Indonesia, di mana ada perusahaan yang mempekerjakan kaum disabilitas sebanyak 50% dari pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi kami masuk 6% dalam penelitian pemerintah pusat yang mempekerjakan kaum disabilitas secara kontinu. Baik. Baik, terima kasih Pak Andi. Kami sampaikan juga kepada para peserta, bila ada pertanyaan kepada narasumber, silahkan dituliskan di chat box yang sudah tersedia, dan juga mungkin tuliskan nama dan asal lembaganya, juga mungkin narasumber mana yang ingin ditujukan pertanyaannya. Kami akan tunggu nanti pukul 10.50 akan kita adakan sesi tanya-jawab. Namun sekarang saya akan kembali ke Ibu Jena dulu. Tadi kalau kita lihat ataupun dengar penjelasan dari Pak Andi, sudah cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sulawesi Selatan, termasuk tadi yang mungkin spesial adalah dengan adanya kebijakan untuk mewajibkan perusahaan mempekerjakan kaum disabilitas sebanyak 2% dalam program kerjanya. Nah, kalau menurut Ibu Jena sendiri, bagaimana sebenarnya cara untuk mencapai hasil riset yang maksimal dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang banyak sekali penelitian yang sekarang dilaksanakan terkait dengan isu difabel, juga terkait dengan pemuda, dan itu sangat positif. Salah satu jaringan saat ini ada Australia Indonesia Disability and Research Advocacy Network atau AIDRN, juga yang sangat aktif untuk mempertemukan peneliti di Indonesia dan peneliti di Australia juga terkait dengan isu-isu difabel di Indonesia maupun untuk kaum pemuda juga. Jadi itu positif sekali bahwa saat ini memang banyak penelitian yang dilakukan dengan fokus tersebut, dan juga lebih banyak pejabat atau pembuat kebijakan seperti Pak Andi yang terbuka untuk melihat hasil dari penelitian tersebut dan melihat apa sih perubahan yang bisa dilakukan di level pemerintah daerah maupun di level pemerintah pusat. Jadi saya lihat itu satu perkembangan yang cukup positif yang kami berharap dari perspektif Knowledge Sector Initiative terus-menerus berkembang, dan seperti saya katakan tadi, bagaimana biar isu mengenai penelitian dibahas dari awal dengan isu-isu real, isu-isu kebijakan yang sedang dibangun atau perlu dibangun supaya penelitian dan kebijakan itu bisa saling mempengaruhi. Ini satu tension, tapi juga satu debat atau dialog yang sangat penting. Begitu juga dengan yang kalau dalam
bahasa knowledge sector initiative kita sebutkan sebagai knowledge intermediary atau perantara, peran media dan peran civil society juga lembaga ormas untuk menyuarakan hasil dari penelitian dan juga mengangkat isu di dalam kalangan pemerintah. Kadang-kadang memang banyak isu penting, jadi susah untuk memprioritisasi apa sih yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan. Jadi ada satu hasil penelitian, ada kerjasama dengan pemerintah atau pembuat kebijakan dan juga dengan peran perantara supaya ada dialog, ada debat di publik supaya ini tidak dilakukan di belakang layar tapi sudah menjadi sesuatu yang dibahas secara umum supaya pada saat kebijakan sudah dilaksanakan, sudah ada dukungan atau sudah ada pengetahuan dari masyarakat. Baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Jena. Saya akan kembali ke Mbak Pratiwi ini. Kalau menurut Mbak, sebenarnya apa aspirasi Mbak untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja kalangan muda, termasuk kalangan difabel dan perempuan? Oke, kalau dari saya pribadi aspirasinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sebenarnya mengedukasi, bagaimana kita bisa mengedukasi dari masyarakat itu sendiri dan juga pemberi kerja atau perusahaan, dan meyakinkan mereka bahwa kaum muda dan juga teman-teman disabilitas ini harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkarya, misalnya dalam bekerja ataupun misalnya memiliki usaha seperti yang tadi Pak Andi katakan. Terus yang kedua adalah walaupun mungkin kita tahu ada peraturan daerah, saya baru tahu Pak kalau ternyata 2%, setahu saya 1%, tapi ternyata sekarang udah ditingkatkan 2% minimal setiap perusahaan harus memiliki tenaga disabilitas, dan itu sangat-sangat bagus sekali. Cuma mungkin pada saat pelaksanaannya kita belum menemukan banyak perusahaan yang siap dengan regulasi yang seperti itu. Oleh karena itu penting untuk mengedukasi penerima kerja ataupun mungkin bagian HR-nya bahwa teman-teman disabilitas ini juga punya kemampuan yang sama, dan harapan saya mungkin kalaupun mereka dianggap belum capable untuk masuk ke situ, ada training-training yang bisa dilakukan baik dari lembaga pemerintah. Kalau saat ini di Makassar kita sering bekerja sama dengan dinas sosial, tapi mungkin untuk di kabupaten lain kita mesti ngelihat lagi bahwa banyak lembaga-lembaga yang mungkin bisa memberikan training kepada teman-teman disabilitas sehingga mereka punya skill atau kemampuan yang sama sehingga mereka bisa capable untuk masuk ke dunia kerja. Itu sih harapannya Mbak Valerina. Oke. Kalau Mbak melihatnya sejauh ini, apakah juga kebijakan yang disampaikan ataupun dilaksanakan oleh pemerintahan Sulsel sudah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Jena, berbasis kepada hasil penelitian supaya tepat sasaran? Kalau saya pribadi melihatnya, saya kan baru bergelut atau mempekerjakan atau juga berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas 2 tahun terakhir ini. Kalau saya ngelihat di Makassar sendiri sebenarnya sudah sangat banyak organisasi ataupun lembaga-lembaga sosial yang memang mendukung atau memberdayakan teman-teman disabilitas. Tapi kalau untuk di kabupaten-kabupaten, jujur saja saya belum tahu detailnya. Tapi kalau di Makassar sendiri itu sudah sangat bagus, sudah sejalan, dan sekarang sisa kita mau mengedukasi masyarakat nih dan perusahaan, mereka siap nggak dengan tenaga-tenaga disabilitas yang sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu baik dari pemerintah ataupun non-pemerintahan. Oke, jadi ada tadi ya, mungkin perbedaan dari segi demografi dan juga geografi, bahwa ternyata yang lebih dekat dengan pusat mungkin lebih banyak mendapatkan kesempatan ya dibandingkan dengan yang lebih jauh. Betul. Oke, baik. Saya akan tanya dulu kepada Mbak Binar sebelum saya lempar ke Pak Andi. Kalau dari Mbak, apakah juga melihat hal yang sama? Apakah ini kebijakannya sudah cukup inklusif untuk bisa melibatkan semua kalangan muda, termasuk kaum difabel? Baik, terima kasih. Sangat sudah progresif gitu di Sulawesi Selatan karena sudah ada earmark atau penjaminan gitu 2% untuk pekerja. Dan mungkin itu lebih progresif dibanding daerah lain. Tapi menurut saya itu adalah means to an ends gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk tujuan yang lebih besar. Jadi tujuan lebih besarnya adalah inklusif gitu. Jadi untuk angka-angka ini hendaknya tidak hanya dipenuhi secara kuantitas saja, tapi kualitasnya bagaimana. Tadi pembicara yang lain sudah banyak berbicara tentang
edukasi masyarakat dan lain-lain. Mungkin dari saya, selain karena regulasinya sudah ada dan diterjemahkan ke Perda, yang tidak kalah penting adalah anggaran gitu. Kalau tentang gender, mungkin ada anggaran responsif gender, mungkin apakah mungkin gitu anggaran responsif difabel atau anggaran yang lebih inklusif. Jadi diterjemahkan mungkin kepada fasilitas umum yang ramah difabel atau bagaimana materi-materi pembelajaran itu bisa diakses oleh difabel gitu. Jadi memang tidak bisa hanya bahasa jahatnya tuh omdo gitu ya, tapi harus ada pelaksanaannya nih bagaimana gitu. Begitu sih Mbak Valerie. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Andi kalau begitu. Pak Andi, setelah menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari semua panelis yang lain, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana komunitas pendidikan dan pelatihan lokal dan internasional, seperti tadi ada lembaganya Tenun, ada juga dari Think Policy Society, ada juga Knowledge Sector for Initiative, ini bagaimana kemudian dapat keberadaan mereka dapat membantu pemerintah Sulsel dalam pengembangan sumber daya manusia? Mohon di-unmute dulu Pak suaranya. Baik, terima kasih Mbak Valerie. Bahwa yang di Pak Andi, mohon maaf suaranya di-mute kembali. Baik. Ya. Sudah kedengaran Mbak Valerie? Sudah jelas. Silakan Pak. Baik. Kami mengharapkan adanya bantuan terutama dalam pendampingan dalam hal tentu kebijakan-kebijakan yang kami sudah ambil itu merupakan bagian sebenarnya dari keinginan masyarakat yang berkembang dari bawah. Namun dalam perjalanannya kami masih mempunyai beberapa kekurangan-kekurangan, misalnya terkait dengan teknologi informasi yang bisa dikembangkan pada masyarakat pedesaan, terutama bagaimana mereka bisa berkembang dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan adanya dalam konteks tidak hanya dalam sisi pelatihan dan pengembangan kepada para pemuda dan disabilitas, tapi kami juga mengharapkan adanya tentu bantuan terkait dengan penyediaan peralatan contoh yang dapat digunakan bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan baik dengan praktik lapangan. Misalnya terkait dengan kendaraan yang bisa dibongkar pasang misalnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian kami juga meminta adanya fasilitasi terkait dengan pemagang muda ini, kalau mereka mempunyai inspirasi dan kekuatan untuk bekerja, terutama melakukan pemagangan di luar negeri, di mana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka pada nanti bekerja berdasarkan. Dan yang terakhir tentu kita berharap bahwa teman-teman dari para peneliti ini dapat juga memberikan sumbangsi untuk dalam hal penelitian untuk kami kekurangan apa dalam bangun muda ini maupun kalangan disabilitas. Demikian Mbak Valerie. Baik, apakah mudah-mudahan nanti bisa lebih dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan semua pihak. Mungkin sebelum saya lempar ke narasumber yang lain, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box. Kami informasikan kembali kepada peserta. Jika sudah ada pertanyaan disampaikan, segera disampaikan melalui Q&A atau question and answer box yang ada di layar Zoom ini, dan juga bisa disebutkan pertanyaan serta narasumber yang ingin jawabnya. Saya akan tanyakan dulu ini kepada Pak Andi. Ini ada pertanyaan di Muhammad Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan. Mau bertanya kepada Pak Andi. Melihat situasi COVID ini, begitu banyak pemuda yang dirumahkan dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Apa langkah dari Disnaker melihat keadaan tersebut? Terima kasih, silakan Pak. Baik. Sebenarnya kemarin kami sudah
melakukan perencanaan yang cukup matang terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan para generasi muda ini melalui pelatihan dan pemagangan. Namun demikian dalam perjalanan, karena memang COVID menjadi bagian yang sangat berdampak kepada pembiayaan kami itu dipangkas. Namun demikian kita berharap bahwa pada tahun 2021 bisa ditingkatkan kembali, di mana kami memang berusaha untuk mengakomodasi terutama kalangan terdampak dalam COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Sulawesi Selatan itu sekitar 80.000 pekerja sebenarnya yang terdampak dari COVID ini, dan hampir sekitar dari kalangan pemuda yang harus dirumahkan maupun di PHK karena COVID. Jadi kita berharap 2021 kita bisa melakukan semacam pelatihan baik dalam hal peningkatan kapasitas maupun kemampuan pendirian untuk berwirausaha. Demikian Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Ni sudah menjawab pertanyaan. Saya akan ke Mbak Pratiwi dulu. Kalau dari sisi Mbak, sebenarnya kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kaum muda dalam kondisi COVID saat ini? Oke, kalau dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, memang semua aspek terdampak ya, termasuk dengan berkurangnya lapangan kerja atau kesempatan kerja. Cuma mungkin ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan yang bagus untuk teman-teman pemuda untuk meningkatkan skill dan kemampuannya. Karena kita lihat banyak sekali institusi atau lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan-pelatihan untuk kaum muda, dan itu semuanya bisa diakses dengan gratis dan sangat mudah, bahkan melalui internet. Jadi mungkin ini adalah kesempatan atau waktu yang tepat untuk teman-teman pemuda mengupgrade skill dan diri mereka, sehingga begitu semua kita sudah recovery dengan cepat, mereka sudah siap dan sudah terbekali dengan skill-skill yang baru yang bisa membuat mereka bersaing di dunia kerja jadi lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Binar. Ya, baik. Mungkin senada dengan Mbak Pratiwi ya, karena sekarang kesempatannya kita di rumah, tapi sebenarnya banyak sekali kesempatan belajar, bukan hanya hard skill atau mungkin yang dulunya karyawan di bidang tertentu, tapi untuk berpikir lagi, karena kita mengenal di era revolusi industri 4.0 katanya ini adalah 21st century skill gitu ya, tentang critical thinking, tentang kemampuan negosiasi dan lain-lain. Dan mungkin sedikit iklan gitu, kalau di website Think Policy juga kami ada modul-modul yang bisa diakses gratis oleh semua orang. Jadi silakan kalau mau menambah pembelajaran itu, dan tentunya di sumber-sumber yang lain. Dan kami juga sedang menyusun bunga rampai rekomendasi kebijakan atas dukungan dari KSI. Terima kasih Ibu Jana. Dan KSI mungkin nanti ditunggu bisa dirilis rekomendasi kebijakan dari kami, termasuk di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Terima kasih. Oke, baik. Mbak, kalau boleh diceritakan sejauh ini animo kaum muda untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuannya sendiri, misalnya dengan program-program yang disediakan oleh lembaga Mbak sendiri, Think Policy Society, bagaimana? Sangat tinggi ya. Jadi seperti dibilang, jadi kalau bootcamp itu sendiri, lagi-lagi terima kasih kepada KSI yang angkatan kedua dan ketiga ini dari dukungan KSI, kita cuma bisa menerima 30-40 orang satu angkatan. Karena memang pembelajarannya sangat intensif, ada 16 modul yang dipelajari dan itu butuh komitmen gitu. Dan kita after office hour gitu ya, jamnya. Jadi mereka adalah pekerja penuh waktu gitu, PNS dan pekerja swasta, NGO dan lain-lain itu tiap batch gitu, tiap kita buka pendaftarnya 500, 400, 500 gitu, yang diterima cuma bisa 30 dan 40. Jadi kita membuat ke 30 itu menyeleksinya bagaimana? Apa yang dilihat? Iya, sangat ketat. Jadi udah kayak seleksi S2 gitu. Jadi ada esai dan lain-lain, dan kita juga mempertimbangkan keberagaman ya. Jadi dari gender, dari asal daerah, karena sekarang online yang angkatan ketiga ini, jadi kita mencoba untuk seinklusif mungkin gitu. Jadi kami menyediakan alternatifnya itu lewat online academy gitu kita nyebutnya, bisa diakses video dan modul tertulisnya. Gitu. Kalau kita ngadain acara online juga yang ratusan gitu, hampir 1.000. Jadi kita sangat happy sih, ternyata animo pemuda di Indonesia tuh mereka sangat eager untuk mengembangkan kapasitasnya.
Baik, terima kasih Mbak Binar atas penyampaian pengalaman. Kaum muda itu ingin maju, namun mungkin kesempatannya itu tidak banyak. Kayak tadi misalnya dari 500 yang mendaftar hanya 30 yang bisa diterima. Jadi kemana lagi sisanya untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut atau pelatihan tersebut? Nah mungkin ini menjadi PR kita bersama. Saya akan ke Bu Gina dulu. Tadi disebutkan oleh Mbak Binar bahwa KSI memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pelatihan seperti ini untuk bisa memberikan kesempatan atau pendidikan kepada generasi muda. Kalau dari KSI sendiri, apa yang melatar belakangi ini dan kemudian bagaimana supaya mungkin lembaga penelitian yang mendapatkan kesempatan tidak hanya dari Think Policy Society atau Tenun, tapi mungkin lembaga pendidikan lain mau juga mendapatkan dukungan. Bagaimana Ibu Gina? Ya, terima kasih dan saya mengucapkan selamat kepada Think Policy Society karena mereka mengembangkan kurikulum yang begitu menarik, jadi tarik perhatian banyak orang sampai antrian. Dan kalau saya mulai lagi S1, saya pasti antri juga. Ini sebenarnya satu bagian dari Knowledge Sector Initiative yang membuat saya sangat semangat. Karena ini masa depan Indonesia ada di sini. Dan kalau mereka dari awal mengembangkan skill yang seperti Mbak Bina thinking, negosiasi, bukti, dan juga kebijakan yang peduli dengan isu-isu kaum pemuda, disabilitas dan lain sebagainya yang kita bahas tadi. Sebenarnya mengapa lembaga atau yang mendukung Think Policy Society karena mereka berhasil untuk mengaitkan teori dengan praktek. Selain dapat teori mengenai bagaimana proses pembuat kebijakan yang baik, ada bagaimana peran penelitian yang mengikuti kursusnya bisa berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan, bisa bertanya, bisa dengar dari pengalaman, dan bisa belajar mengenai real-time issue. Mereka diberi PR untuk meneliti satu isu kebijakan yang sedang dibahas. Jadi hasil dari PR mereka atau hasil dari pembelajaran bisa langsung dipakai. Jadi sangat menarik. Dan saya berharap bahwa dari universitas maupun misalnya dari perusahaan yang ingin berinvestasi dalam generasi di depan, ini salah satu kesempatan bisa melalui Think Policy Society atau program lain yang mengajarkan teori pembuat kebijakan dan penelitian berbasis studi, tapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Ini bisa dibangun juga di daerah, misalnya di Sulawesi Selatan, di mana ada teori mungkin di Unhas, terus ada program untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan misalnya Pak Andi atau pejabat lain yang terbuka untuk mendengarkan pendapat dari pemuda. Untuk menjawab pertanyaan dari peserta tadi juga mengenai bagaimana program untuk membuat lapangan kerja yang lebih besar atau kesempatan bagi pemuda di tengah COVID-19, ini satu kesempatan juga untuk melakukan action research. Sulawesi Selatan sudah berhasil, seperti saya katakan tadi, untuk membuat action research terkait dengan pengembangan industri sutra sebagai bagian dari pemulihan ekonomi COVID-19. Bisa saja ada satu action research lain yang melihat secara khusus kesempatan-kesempatan bagi pemuda dalam proses pemulihan ekonomi ini. Ini bisa melalui mekanisme swaklola tipe 3, ini satu mekanisme dalam pengadaan pemerintah untuk menyalurkan dana kepada lembaga penelitian atau lembaga masyarakat untuk melihat isu khusus. Nah, itu bisa dipakai langsung untuk membuat satu program khusus. Dan itu satu kerjasama yang ideal yang kita harapkan, di mana ada masukan dari masyarakat, ada penelitian, dan itu bisa menjadi masukan untuk kebijakan real yang punya dampak langsung kepada masyarakat. Jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa dieksplorasi dalam hal ini. Terima kasih. Baik, Ibu Jena, ini ada pertanyaan masuk untuk Anda dari Anggito Abimanyu menanyakan masih banyak perusahaan yang menggunakan persyaratan kesehatan jasmani sebagai minimum kebutuhan pegawai. Apakah bisa diasumsikan bahwa para penderita kekurangan fisik dapat meraih goal SDGs nanti tahun 2030 atau itu masih jauh dari harapan? Jadi pertanyaannya, apakah bisa diasumsikan bahwa para penderita kekurangan fisik dapat meraih goals sedang nanti di tahun saya tidak bisa prediksi masa depan,
Tapi yang saya lihat dari kaum disabilitas di Indonesia ini sangat seperti yang dikatakan tadi sangat mampu. Ini cuma masalah stigma di masyarakat umum dan kebijakan yang menghambat. Jadi mengapa tidak mencapai SDG di 2030? Cuma memang harus ada kerja keras dan seperti saya katakan tadi dari hasil penelitian, ada kerjasama dengan pembuat kebijakan. Memang harus agak asertif, agak agresif ya untuk mengejar beberapa target, tapi kalau saya lihat kapasitas yang ada saat ini tidak ada alasan untuk tidak ya, selain fokus dan prioritasi ke hal tersebut. Baik, terima kasih Ibu Jena. Ada pertanyaan satu lagi masuk, mungkin saya tunjukkan ke Pak Andi saja dari Baharudin Abidin. Ini mungkin maksudnya adalah saat ini di Sulawesi Selatan banyak hujan gitu, ini dalam bahasa Inggris tapi kemudian saya coba bahasa Indonesia kan, tapi kemudian kenapa tidak kita kembangkan pertanian sebagai salah satu alternatif untuk mempromosikan pembangunan di pinggir perkotaan. Nah, ini juga bisa memberikan kesempatan kerja buat generasi muda ke depan. Kalau dari pemerintah Sulsel sendiri, Pak Andi, apakah memang juga melihat pertanian ini sebagai salah satu prioritas industri yang bisa dikembangkan untuk menampung generasi muda ke depannya? Ya, baik. Bahwa memang Sulawesi Selatan merupakan daerah agraris, di mana Sulsel merupakan salah satu daerah yang memberikan menyediakan pangan untuk 27 provinsi Indonesia. Jadi kami memang memprioritaskan, betul dan dikatakan Pak Fahad tadi, memprioritaskan pembangunan pertanian tentu dengan model yang hilirisasi, di mana kita mengembangkan pertanian tidak hanya berkembang pada pertanian tradisional, tetapi kita juga bergerak ke pertanian yang modern, supaya nilai yang didapatkan petani tidak hanya begitu saja, tetapi mereka mendapatkan nilai tambah, seperti misalnya mereka dapat mengolah, kemudian packing, dan mereka juga dapat menjual. Selain itu, tentu peningkatan pengetahuan mereka, saya setuju bahwa kita juga berkonsentrasi meningkatkan pengetahuan pemuda berdasarkan kondisi wilayahnya. Jadi wilayah mereka menjadi bagian dari pengembangan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya kalau mereka punya wilayah yang mempunyai kekuatan untuk pertanian pada sektor pertanian lahan pangan, misalnya padi, maka tingkat pengetahuan atau pelatihan mereka ditujukan ke arah situ. Kemudian kalau misalnya perkebunan atau daerah ketinggian, gunungan dapat disesuaikan juga dengan apa yang menjadi sumber pendapatan di tempat itu, sehingga mereka betul-betul spesialis terkait dengan pengembangan kondisi wilayahnya. Saya kira memang saya setuju bahwa pengembangan kemampuan para generasi muda kita, para pemuda kita itu disesuaikan dengan bagaimana potensi yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Dan itu sudah dimasukkan di dalam program kami kondisi wilayah dari masyarakat setempat. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menjawab pertanyaan. Baik, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penanya, walaupun belum semua dapat diakomodir karena keterbatasan waktu. Namun dari diskusi kita yang menarik ini, saya dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah ada tantangan yang membuat generasi muda saat ini perlu dibantu untuk pengembangan kemampuan ke depan, yaitu yang pertama persepsi masyarakat akan kemampuan dari generasi muda itu sendiri, khususnya untuk kaum disabilitas. Kemudian yang kedua, kesempatan yang mungkin harus lebih diberikan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengembangkan kemampuan kaum muda. Terus kemudian yang kedua, kesimpulan adalah ada beberapa saran, salah satunya yang paling mungkin harus dilakukan dengan segera adalah adanya dialog harus dilakukan antara antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan kaum peneliti, dengan kaum muda dan disabilitas, agar nanti kebijakan yang dibuat itu berdasarkan kepada ilmu atau bukti yang memang ada di lapangan saat ini. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah ke depan
diperlukan peran dan keterlibatan dari semua pihak, baik itu pemerintah, non-pemerintah, dan semua lembaga yang mewakili kepentingan kaum untuk menjalankan kebijakan agar tepat sasaran dan inklusif. Jadi mudah-mudahan itu bisa menggambarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan penutup saya ingin mengingat saja perkataan Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 10 dunia. Nah, pemuda-pemuda benar-benar mengguncang dunia depan ya. Ya, mudah-mudahan ini menarik diskusi Mbak Pratiwi, Mbak Bina, dan Pak Andi yang sudah berbagi bersama kami, juga Profesor Duya yang sudah membuka acara pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada semua peserta, dan mohon maaf jika semua pertanyaan tidak tertampung karena ada keterbatasan waktu. Kita akan jeda dulu 10 menit sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu forum penelitian tentang kalangan muda dan pembangunan di Sulawesi Selatan, di mana para peneliti akan memberikan update terkini tentang mereka dan rencana ke depan diambil oleh Herman. Akhirnya Daniel, sekian acara forum kebijakan kita pagi hari. Kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. All right. Thank you everyone for your patience. Terima kasih semua atas kesabaran Anda. Saya berikan kesempatan untuk istirahat sebelum kita mulai sesi berikutnya, yaitu diskusi dengan peneliti tentang beberapa permasalahan yang dibahas dalam panel kebijakan barusan. Selamat datang kepada Australia Indonesia Center dan diskusi panel kita, dan kita akan membahas tentang aspirasi para pemuda di Sulawesi Selatan. Kalau Anda sudah bergabung dalam sesi sebelumnya, Anda tahu bahwa kita sudah melihat tentang industri rumput laut dan juga mata pencaharian dalam itu, dan juga potensi jalur kereta api baru yang menggabungkan perdagangan dengan masyarakat di Sulawesi Selatan. Kita akan bicara pada Senior Fellow yang memimpin Pear Research untuk mendukung pembangunan dan aspirasi di Sulawesi Selatan dan para pemudanya. Anda melihat bahwa ini juga terkait dengan proyek-proyek lainnya dalam bidang penelitian lainnya. Pertama-tama saya akan perkenalkan Anda. Salah satu dari antaranya tidak bisa bergabung, Dr. Rini Suarso, tapi beruntung sudah bersama kita Profesor Wolfram Dressler dari University of Melbourne. Terima kasih untuk Anda hari ini, Profesor Wolfram. Associate Professor, maaf. Tentunya Associate Professor. Saya boleh berikan titel terserah saya ya. Dan Dr. Wilmar Salim dari Institut Teknologi Bandung. Senang Anda bisa bergabung dengan kami, Dr. Wilmar. Terima kasih Helen, selamat pagi semuanya. Dan tentunya keduanya adalah Senior Fellow di Australia Indonesia Center. Kami terus akan menjawab pertanyaan, silakan menggunakan fungsi Q&A. Dan untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan dari undangan kami. Pertama-tama pertanyaan saya ajukan kepada para peneliti kami yang berikan kesempatan untuk membahas bidang keahlian utama mereka, dan kami akan membahas jawaban mereka nantinya. Jadi mungkin bisa berikan wawasan. Pertama kepada Profesor Wolfram, apa aspek yang paling menarik dari hasil temuan penelitian sampai saat ini bagi Anda? Saya rasa wawasan yang paling kuat adalah transisi kesempatan kerja dan pendidikan di Sulawesi Selatan selaras dengan pola-pola mobilitas para pemuda, pendidikan, dan transisi dari mata pencarian pertanian ke non-pertanian sangat konsisten dengan transisi mata pencaharian para pemuda dan agraris yang terjadi di seluruh kawasan, dan konsistensi tersebut sangat berimplikasi memiliki
implikasi yang kuat, ini bukan tren kecil. Dan nanti bisa dibahas selanjutnya kepada Dr. Wilmar, apa yang menurut paling menarik dari hasil penelitian sampai saat ini. Jadi kami menemukan bahwa ada peningkatan tren populasi para pemuda di Makassar, dan pada saat yang sama, para pemuda yang berada di kabupaten sekitarnya berkurang. Tapi di satu sisi, kami juga melihat tingkat pengangguran para pemuda lebih tinggi di daerah kabupaten. Jadi nampaknya ada sesuatu hal yang tidak benar. Jadi kita bicara tentang para pemuda, kita bicara tentang usia 16 hingga 30 tahun. Kita sudah mendengar bahwa Sulawesi Selatan memiliki populasi hampir 9 juta, yaitu terbesar di Indonesia. Para pemuda mewakili sekitar 40% dari populasi tersebut, dan kelompok usia terbesar adalah 16 hingga 20 tahun yang merupakan demografi yang sangat muda. Pak Wirman, kalau saya bisa mengangkat dari pengamatan Anda, seperti Anda katakan ada tren, dan Wolfram sudah mengatakan ini, seberapa menonjol tren ini dan apa tantangan yang muncul akibatnya. Data yang kami kumpulkan sampai saat ini mengindikasikan bahwa seperti disebutkan Wolf, ada perubahan tata guna lahan, perubahan agraris dari segi lahan pertanian menjadi penggunaan atau tata guna lahan lainnya. Jadi, dan ini terjadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi, ada tren peningkatan jumlah populasi di perkotaan, namun tingkat pengangguran para pemuda hampir 10% di perkotaan. Jadi, saya rasa ada sesuatu yang tidak. Jadi ada hal tidak tersambung begitu ya. Jadi mereka para pemuda pindah ke kota tanpa adanya peluang untuk lapangan kerja, dan mungkin tingkat pengangguran diakibatkan perubahan tata guna lahan dari pertanian ke tata guna lahan lainnya. Dan seperti Anda sebutkan, penelitian menemukan bahwa banyak para pemuda masih tinggal di daerah pedesaan yang masih mengalami perubahan agraris ini. Jadi mungkin Anda bisa bahas apa perubahan itu? Dan ini memiliki banyak faset dan sangat rumit. Saya tidak bisa memberikan penjelasan definitif. Jadi pengalaman para pemuda dan gender, dari sudut pandang itu kita bisa mengatakan bahwa kami melihat tren lapangan kerja sangat terpengaruh oleh gender dan banyak diferensiasi. Di daerah pedesaan banyak perempuan muda yang lulus dari SMA dan bekerja dalam bidang jasa pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Jadi profesionalisasi dari tenaga angkatan kerja perempuan muda. Jadi kalau Anda optimistis, Anda bisa memandang ini sebagai berarti mereka memiliki mata pencarian dengan gaji tetap, jadi resikonya lebih rendah dan lebih memberdayakan sektor pemuda tersebut. Untuk pemuda laki-laki, kami menemukan bahwa berdasarkan data kami dan di bagian lain Indonesia dan Asia Tenggara, banyak yang tidak lulus SMA dan terus bekerja dalam sisi produksi, dan mata pencariannya berbasis komoditas. Jadi banyak laki-laki, muda laki-laki yang tetap bekerja dalam bidang pertanian, dan kalau mereka mereka bekerja di rumah sakit atau bekerja di dalam pemerintahan, banyak yang masuk ke industri padat karya, jadi pekerja di perkebunan, dalam industri konstruksi,
membangun jalan, mencampur semen untuk jalur kereta api dan sebagainya. Dan sebagian banyak tidak pesisir, di mana mereka terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan kelautan seperti rumput laut dan sebagainya. Dan banyak unsur yang terlibat di sana. Jadi pekerjaan yang Anda lakukan begitu menarik karena Anda harus menguraikan tren-tren yang ada saat ini dan memang tren tersebut sangat berlapis. Seperti Anda bahas sebelumnya, gender memainkan peran yang berbeda dalam industri. Penelitian juga akan tiga dari geografis, dari pedalaman, pesisir, dan periurban atau pinggiran. Mengapa Anda mempertimbangkan ketiga lanskap tersebut? Mungkin Wilma dan Dr. Wilma dan saya bisa menjawab pertanyaan ini. Saya rasa pertama-tama kami mengamati cara di mana salah satu bentuk lapangan kerja untuk para pemuda dalam sektor tertentu berkaitan dengan peluang-peluang sosioekonomi lainnya di sektor lainnya. Dan dalam jargon akademiknya ini adalah dimensi relasional dari lapangan pekerja pemuda. Jadi kami memahami bagaimana lapangan kerja pemuda di satu bidang berkaitan dengan peluang dan pembangunan di sektor lain. Dr. Wilma? Kami menggunakan pendekatan lanskap karena kawasan memang daerah ini memang seperti itu. Sulawesi Selatan memiliki daerah pegunungan dengan juga garis pesisir yang panjang dan juga urbanisasi yang semakin meningkat. Jadi Kota Makassar lebih memiliki populasi hampir 2 juta jiwa dan merupakan dan kota terbesar kedua Parepare yang akan terhubung melalui jalur kereta api juga semakin bertumbuh jumlah populasinya. Jadi kami berusaha untuk menggambarkan kondisi daerah yang berubah karena semuanya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dan saya rasa sangat menarik bahwa pendekatan lanskap itu dilaksanakan karena kita harus memikirkan tempat asal. Ini bagian dari bukti yang dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi untuk kebijakan. Anda juga menyebutkan tingkat pengangguran 10%, dan untuk saya ini agak mengherankan. Mungkin Anda bisa menjelaskan mengapa tingkat pengangguran begitu tinggi? Mungkin apa hipotesa Anda saat ini? Jadi tingkat pengangguran muda tinggi saat ini, tapi ini juga tren yang terjadi di seluruh negara. Seperti disebutkan Profesor Wolf tadi, khususnya ini terjadi di daerah perkotaan, di mana kami berasumsi bahwa karena ada penurunan peluang untuk lapangan kerja di daerah pedesaan, atau media melaporkan bahwa tren jumlah petani di Indonesia menurun di negara. Mungkin populasi pemuda tidak tertarik dalam pekerjaan di lapangan pertanian atau peternakan. Jadi mungkin itu yang terjadi, itu yang kami amati di Sulawesi Selatan. Dari Anda berdua, kira-kira menurut Anda bagaimana tingkat keterampilan para pemuda yang pindah ke daerah perkotaan dan bagaimana dampaknya pada peluang mereka? Jadi sulit untuk menjawab saat ini karena adanya pandemi ini kami tidak bisa melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi kami masih belum tahu persisnya apa kesenjangan dari tingkat keterampilannya. Tapi dari data statistik yang bisa kami kumpulkan mengindikasikan bahwa para lulusan SMK tingkat penganggurannya lebih tinggi. Jadi ada ketidakcocokan antara apa yang diperoleh para pemuda, pendidikan diperoleh mereka dengan peluang
kerjanya. Jadi itu gambaran kasar pada saat ini. Dan saya juga menambahkan bahwa perolehan keterampilan juga sangat spesifik secara geografis. Jadi di daerah pedalaman di tempat-tempat pertanian, para pemuda, laki-laki dan perempuan tidak sampai ke tingkat sekolah menengah, jadi keterampilan mereka dianggap sebagai informal. Jadi spesialisasi teknis dalam pertanian peternakan dan seringkali tidak terlalu diperhatikan oleh pembuat kebijakan dalam peningkatan keterampilan dan modernisasi untuk mereka. Di daerah periurban, di pinggiran perkotaan, kita melihat perempuan muda dan laki-laki muda, mereka melalui pendidikan sekolah menengah, melakukan pendidikan kejuruan, lalu masuk ke universitas dan menemukan pekerjaan di bidang jasa. Jadi jadi ada dimensi-dimensi dan sangat berbeda antara perdesaan dan pinggiran kota. Jadi bagaimana dampak di daerah kita melihat penurunan? Menurut Anda kira-kira seperti apa? Dr. Wilma, mungkin Anda jawab dulu dan saya bisa melengkapi jawaban Anda. Saya rasa bahwa ada beberapa peluang lapangan kerja yang kemungkinan akan tersedia di Kota Makassar atau di pinggiran Kota Makassar. Dan seperti disebutkan Wolf, ada peningkatan tren lapangan kerja yang tersedia dalam industri konstruksi. Karena ini yang tengah terjadi sekarang dari perubahan tata guna lahan, di mana banyak sawah atau pertanian lahan kering yang diubah untuk pemukiman. Jadi banyak pekerjaan yang tersedia di industri konstruksi. Jadi karena itu mereka yang datang dari pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, khususnya laki-laki, mereka memanfaatkan peluang tersebut. Sementara untuk perempuan muda, mereka yang mendidikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lalu berusaha mencari pekerjaan dalam industri jasa. Jadi saya rasa untuk jangka panjang, ini akan juga menciptakan perubahan struktur ketenaga kerjaan di daerah metropolitan Makassar. Saya juga ingin menambahkan bahwa jadi berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja ini berkaitan dengan di mana lebih banyak laki-laki dari pedesaan berpindah dengan cepat, mungkin karena ada kekeringan, ada ancaman bahaya tertentu, tidak banyak peluang untuk pertanian, peternakan, dan mereka pindah ke daerah pinggiran kota atau periurban, tapi tidak menemukan lapangan kerja karena ketersediaannya memang rendah. Jadi ada surplus tenaga kerja karena mereka tidak memiliki peluang lapangan pekerjaan dan mereka harus memanfaatkan waktunya dengan cara lain dan bisa menyebabkan implikasi sosioekonomi yang negatif. Dan the skills and education and knowledge of these young people? Pak, want to have a go? Okay, yeah. What we're trying to do is our research team consists of members from Australia. Tim kami terdiri dari anggota dari Australia Indonesia dan tidak berdomisili di Makassar. Probably University of Hasanuddin researchers. Dan kami kerjasama dengan peneliti dari Unhas. Youth non-government organization to help us understand better
bagaimana lebih memahami apa yang terjadi di daerah Makassar dan Sulawesi Selatan, dan khususnya dengan tingkat keterampilan yang dan kemitraan ini akan diperluas dan beberapa organisasi LSM dan we still have less than 2 years to complete the research, and we hope that kami masih the pandemic will be over. Akan berharap kami bisa menyelesaikan penelitian dan setelah pandemi kami bisa melakukan apa yang kami rencanakan dengan dari sudut pandang migrasi dan demografi yang bermigrasi dan beberapa perbedaan gender yang terjadi. Jadi untuk bisa betul-betul berdampak dalam bidang ini ada seputar mengidentifikasi cara-cara untuk membantu para pemuda memperoleh keterampilan yang memerlukan atau mencari aspirasi mereka. Saya rasa itu juga akan beragam dan kompleks seperti grup yang telah Anda identifikasi. Jadi kelompok kami dengan Ana Retno, Uli, dan Reni semua mendorong pendekatan penelitian partisipatif dari bawah ke atas, bottom up, dan kami membutuhkan metode etnografis, peneliti sosial, dan kami perlu berada di lapangan, dan saat ini kami bekerja melalui peneliti lain di universitas untuk berupaya mengatur dan melakukan mobilisasi para pemuda dalam lokakarya partisipasif di mana mereka bisa curah pendapat dan memikirkan aspirasi mereka dan keterampilan yang mereka perlukan untuk memperolehnya. Dan itu akan semua didokumentasikan dan kami akan membahas dan berusaha memecahkan permasalahan lalu menyampaikan hasil ini kembali ke organisasi LSM dan juga lembaga pemerintah sehingga bisa mendapatkan solusi kebijakan berbasis bukti, dan kami berharap bahwa penelitian aksi ini akan dipimpin oleh para pemuda. Jadi apa yang Anda lakukan? Apakah ini termasuk dampak kebijakan dari pemerintah Sulawesi Selatan dalam membantu para pemuda dalam bidang pariwisata atau memberikan pelatihan bahasa Inggris? Apakah itu juga akan Anda pertimbangkan? Yes, as we heard from the head of the manpower. Seperti kita dengar dari pejabat Disnaker tadi. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah Sulawesi Selatan juga menawarkan beberapa pelatihan, magang di perusahaan-perusahaan. Jadi kita akan mengidentifikasi, jadi bagian dari penelitian kami melakukan analisa kebijakan dalam program dan kebijakan yang mereka tawarkan dan bagaimana aspirasi para pemuda. Ini adalah satu hal yang masih kami ingin ketahui, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, dan apakah program pemerintah memenuhi aspirasi mereka, kebutuhan mereka atau tidak. Satu hal masih membingungkan untuk kami pada saat ini, dan kami mempertimbangkan ini dalam diskusi kami. Dr. Wilmar, Anda menyebutkan sebelumnya tentang persepsi tentang pertanian, peternakan, dan ini tidak dianggap sebagai pilihan karir yang baik, dan ini juga terjadi secara nasional. Tapi fakta bahwa Sulawesi Selatan memiliki industri laut, basis pertanian peternakan yang kuat, kita melihat lebih banyak wirausahawan agtech, wiraswasawan dalam bidang agribisnis,
apakah ini akan berdampak? Saya sangat ingin melihat bagaimana pencitraan ini akan berubah dengan peningkatan atau keberagaman dari ketersediaan pekerjaan dalam bidang pertanian peternakan. Kalau kita bisa mengubahkan pencitraan atau persepsi para pemuda tentang pekerjaan peternakan, pertanian yang bukan hanya secara tradisional berkutat dengan tanah dan kerbau, maka ini akan mengubah masa depan di Sulawesi Selatan. Dan pada tahap ini kemungkinan besar ini akan menarik laki-laki muda dibandingkan perempuan muda, karena Anda sudah melihat ada preferensi gender yang sangat menonjol berkaitan dengan aspirasi dalam lapangan pekerjaan. Karena perempuan muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka mencapai tingkat pendidikan tertentu dan mereka memilih untuk bekerja bukan dalam bidang pertanian, peternakan. Namun kalau kami bisa mengidentifikasi perubahan tentang perubahan dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan sektor rumput laut misalnya, mungkin mereka akan merasa bahwa peluang lapangan pekerjaan memang tersedia dalam industri rumput laut. Salah satu kendala gender terbesar dalam bidang budidaya perikanan atau budidaya kelautan, perempuan muda terbatas di pinggiran atau termarginalkan dalam produksi dan komoditas ini. Sebenarnya laki-laki muda dan lebih tua juga lebih terintegrasi. Mereka mengambil keputusan dan mengendalikan bagaimana komoditas diproduksi. Jadi mereka bisa mengendalikan dimensi harga, siapa yang membeli, siapa yang mendapatkan keuntungannya. Jadi baik di daerah pesisir, bahwa banyak perempuan muda terlibat hanya mendapatkan sedikit sekali porsi dari ketenagakerjaan. Jadi hanya mungkin untuk pengolahan dan mereka hanya memegang bagian-bagian kecil saja. Mereka tidak mengendalikan rantai pasokan. Dan mungkin ini bukan hal yang terlalu positif dalam melibatkan perempuan muda untuk terlibat dalam peternakan. Jadi mereka harus bisa menafkahi keluarganya dan ini agar mereka tidak terus pindah ke perkotaan. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, sangat penting. Karena Anda juga bekerja sama dengan rekan-rekan yang melakukan proyek lain, satu dalam bidang rumput laut, dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan dalam industri tersebut, dan juga dalam rantai pasokan. Jadi saya rasa Anda juga mengamati kalau mereka bisa mencapai hal itu, mungkin pekerjaan lebih teknis atau pekerjaan yang membutuhkan keterangan lain dan bukan hanya tenaga kasar, sehingga para perempuan tetap menjadi bagian dari masyarakat luas. Kalau bicara secara luas, mungkin saya tidak menggunakan istilah tenaga kasar, jadi lebih integrasi dan pengendalian yang lebih luas tentang bentuk-bentuk produksi di pesisir dan di perdesaan. Dan ini berkaitan dengan akses terhadap lahan dan keputusan tentang tata guna lahan, keputusan tentang jenis komoditas yang diproduksi, bagaimana pengolahannya, khususnya dijual kepada siapa, dan karena semua keputusan pengambilan keputusan ada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga. Dan seringkali yang terjadi sebagian besar dari pendapatan mengikuti rute khusus yang tidak didistribusikan kembali di dalam keluarga tersebut. Dan dengan perempuan muda khususnya, saat mereka yang meninggalkan keluarganya, mereka seharusnya memiliki opsi-opsi tertentu untuk mata pencaharian yang menguntungkan dan pekerjaan bermartabat.
Dan mengapa tidak mereka memiliki mata pencaharian yang menguntungkan di daerahnya sendiri daripada mereka harus berpindah ke tempat lain. Jadi perpindahan dari produksi di pedesaan ke perkotaan ini sangat bermanfaat dan ini bisa memberdayakan mereka. Dan ada berbagai kendala juga dan peluang-peluang ekonomi sosial yang negatif. Salah satu adalah daerah pedesaan yang akan menjadi semakin kosong bila itu terjadi. Salah satu bidang yang saya ingin bahas adalah penelitian tentang dampak dari pengiriman uang dan infrastruktur dan mengapa hal ini penting untuk memahami aspirasi para pemuda dan kebutuhan pembangunan untuk mereka. Mungkin kalau Ana ada di sini, mungkin Ana bisa menambahkan. Ana adalah salah satu Associate Fellow yang terlibat dalam penelitian ini. Apakah Ibu Ana ada di antara peserta mungkin? Nanti kita tunggu, mungkin ada masukan dari Ana. Mungkin bisa kita hubungi. Saya juga pertanyaan untuk Dr. Wilmar, yaitu adalah sudut pandang yang lebih luas, tapi berdasarkan, jadi Anda membahas Anda berdua membahas tentang tren yang terjadi secara nasional. Kira-kira apa dampak dari Undang-Undang Omnibus atau Cipta Karya secara nasional dan Sulawesi Selatan? Kalau mungkin Anda bisa menjawab. Mari kita lihat alasan mengapa Undang-Undang Omnibus memang disetujui oleh pemerintah, yaitu untuk membuka lapangan kerja. Kami sedang mengalami resesi, kami sangat membutuhkan investasi untuk masuk ke seluruh daerah Indonesia, bukan hanya di Jawa. Karena itulah Undang-Undang Omnibus diberlakukan untuk memangkas birokrasi. Jadi kami optimis bahwa dengan undang-undang ini akan ada lebih banyak investasi atau penanaman modal dan tenaga kerja, angkatan kerja bisa bekerja kembali dengan, jadi kami sangat membutuhkan lapangan pekerjaan khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi mari kita lihat. Jadi beberapa bulan ke depan sangat penting tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang ini dalam dijadikan peraturan turunan. Dan peraturan turunan tersebut itulah di mana kita bisa melihat dampak dari undang-undang yang signifikan di Indonesia ini. Saya juga ingin memastikan bahwa kita memikirkan tentang bagaimana, jadi Anda akan mengumpulkan banyak informasi tentang para pemuda. Jadi tempat asalnya, kemana mereka pindah, pekerjaan apa yang mereka ambil, apa aspirasi mereka, dan keterampilan apa yang mereka butuhkan. Apakah Anda mendapatkan indikasi awal tentang keterampilan dan pelatihan yang mereka cari? Dan saya berbicara tentang panel kebijakan sebelumnya saat mereka berbicara tentang departemen atau kementerian pemerintah khusus. Apakah ini seputar keterampilan mendasar seperti keterampilan komputer, data? Apakah ada indikasi awal yang sudah Anda temui? Ya, jadi dari segi jalur kereta pembangunan jalur kereta api, tahun lalu kami berkesempatan untuk mengunjungi developer jadi ini dari PT KAI atau perusahaan kereta api, mereka membahas pelatihan untuk para masyarakat setempat. Jadi kita mendengar sebelumnya ada kuota 2% untuk penyandang disabilitas untuk bekerja. Jadi untuk masyarakat lokal kuotanya minimum 20%. Jadi menawarkan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja atau angkatan kerja lokal. Dan PT Kereta Api memahami bahwa ada kesenjangan
dari keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di sektor perkeretaapian. Jadi mereka merekrut dan mereka menawarkan pelatihan untuk beberapa masyarakat lokal untuk mempersiapkan mereka untuk bekerja saat jalur kereta api nanti beroperasi. Dan memang kita belum menyebutkan jalur kereta api. Tapi apakah akan ada perbedaan gender seputar jalur kereta api dan potensi lapangan pekerjaan dan pelatihan dan peningkatan keterampilan? Seperti saya sebutkan sebelumnya, saya katakan bahwa para perempuan tingkat pendidikannya cenderung lebih tinggi, jadi mereka kemungkinan besar akan bisa mengisi posisi-posisi berkaitan dengan pekerjaan di kantor atau mungkin dalam urusan tiket atau karcis yang menjadi bagian dari operasional kereta api. Mungkin mereka bisa mengisi pekerjaan seperti itu dibandingkan para laki-laki yang mungkin memiliki talenta yang lebih baik, kalau boleh dibilang seperti itu, dibandingkan para laki-laki. Jadi saya melihat bahwa juga ada peluang-peluang pekerjaan yang akan dihadirkan oleh jalur kereta api antara Makassar dan Parepare ini. Jadi saya akan mengecek kolom chat untuk memastikan tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada, berarti saya bisa mengajukan pertanyaan lainnya. What are the next steps from now? Apa langkah-langkah berikutnya? Anda menyebutkan bahwa Anda ingin berada di lapangan, di provinsi ini bekerja, bertanya atau berinteraksi dengan para pemuda. Memang sudah ada sejumlah interaksi. Apa yang Anda harapkan bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan untuk mengembangkan gagasan Anda tentang apa yang apa bayangan Anda tentang situasi konstitusi terakhir? Jadi ada beberapa kegiatan dan ini tergantung pada konteks COVID dan bagaimana ini berdampaknya pada dampak kesehatan, karena kami tentunya prioritas pertama adalah menjaga kesehatan semua pihak yang terlibat. Kami akan bertemu sebagai tim lebih intensif. Kami akan berkomunikasi melalui pair untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bisa menjadi kolaborator dan juga untuk menentukan bidang-bidang kasus utama, dan ini berkaitan dengan gradient landscape dari peri-urban, urban dan pesisir, lalu bisa memulai pekerjaan lapangan melalui perwakilan untuk memulai pengumpulan data. Akan ada 2 atau 3 penelitian paket jangka panjang yang melanjutkan dari proyek percontohan. Jadi arsitektur penelitian harus dibuat strukturnya sehingga kolaboratif. Dr. Wilmar, jadi kami sudah mengidentifikasi beberapa kabupaten dan di kabupaten tersebut kami beridentifikasi kecamatan atau desa yang akan membutuhkan profil yang ingin kami amati. Ini akan meliputi Kabupaten Maros, Baru, dan Pangkep. Dan ini perlu kami identifikasi dan kami bekerja sama dengan kelompok peneliti lainnya, khususnya untuk komoditas dan transportasi dan logistik dalam rangka mengidentifikasi desa mana di mana untuk memilih desa di mana kami bisa melakukan penelitian bersama, khususnya untuk kelompok peneliti komoditas yang menangani rumput laut. Kami akan bekerjasama erat dengan mereka untuk demografi pesisir. Saya juga menjawab bahwa sangat penting untuk kami sebagai tim untuk menemukan cara untuk membentuk
kehadiran setempat di ketiga kawasan atau daerah ini di desa dan lokasi ini karena penelitian kualitatif yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan untuk perubahan mata pencarian dan dimensi keluarga membutuhkan rasa kepercayaan dan kami harus bisa, mereka harus menerima kami. Jadi kami tidak bisa menggunakan pendekatan yang cepat, kami tidak bisa begitu saja mengumpulkan data karena kami membutuhkan ini semua untuk mendapatkan perspektif yang tepat. Jadi ini akan membutuhkan scoping, konsultasi di tingkat masyarakat untuk bisa melakukan ini dengan perlahan dan dengan hati-hati sehingga kami bisa bekerja sama secara kolaboratif dan mendapatkan informasi yang handal. Poin yang penting sebagai penutup dan sangat penting, dan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua panelis atas waktunya ini dan wawasan dan pekerjaan tentang permasalahan rumit seputar pengembangan para pemuda dan aspirasinya. Terima kasih kepada Associate Professor Wolfgang Dressler dari University of Melbourne dan Dr. Wilma Salim dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih pada Anda kedua atas waktunya dan atas pandangan Anda. Dan atas nama tim, Adna Ratnahuli dan Reni juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekarang saya ingin mengundang tamu kita, Kirsten Bishop, untuk menyampaikan penutupan Badan Minister Government untuk Governance and Human Development di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Kirsten Bishop, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dwi Aristina lalu sudah membuka sesi hari ini dan kepada pekerjakan dan peneliti hari ini atas kontribusi dan partisipasi yang begitu bermakna, dan terima kasih atas kesempatan untuk penutup program kerjasama pembangunan kebijakan publik melalui data dan multi-pair dan Janars ada di panel tadi pagi. Kami berupaya untuk menggabungkan para praktisi, peneliti dan kelompok ini bisa dari sektor swasta, dari universitas atau komodisi untuk membahas pembangunan sehingga mendapatkan respons yang berbeda untuk masa depan. Tema diskusi hari ini dan summit keseluruhan sangat relevan karena konteks COVID-19 di Indonesia, dampak di seluruh dunia, termasuk dampaknya di Australia. Para pemuda, kami ketahui bahwa para pemuda merasa bahwa menghadapi masa yang sangat tidak pasti dengan perubahan yang belum terjadi sebelumnya tentang pendidik yang berdampak pada cara mereka belajar, cara mereka memasuki dunia pekerjaan. Situasi mungkin khususnya merasa sangat sulit bagi para penyandang disabilitas dan mereka termarginalisasi. Dan juga ada beban ganda, malnutrisi, dan sebagainya. Mereka yang di tempat terpencil tidak mendapatkan akses layanan yang sama dengan rekan teman-temannya di daerah perkotaan. Jadi penelitian ini memberikan bahan pikiran yang baru dan bagaimana kita bisa membantu para pemuda di Sulawesi Selatan. Gambar ini menunjukkan ada disorientasi dan ambiguitas untuk para pemuda. Transformasi Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan memindahkan berpindah dari pertanian ke daerah urban, dan juga banyak laki-laki dan perempuan meninggalkan pertanian peternakan. Dan kita mendengar bahwa para perempuan menangani daerah pendidikan dan layanan kesehatan. Bagaimanapun para pemuda harus memiliki suara untuk memberikan aspirasi mereka, dan mereka terlibat dalam pembangunan masyarakat mereka dan memastikan bahwa peluang yang tepat disediakan sehingga Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya bisa memanfaatkan dividen demografi, yaitu
populasi dalam proporsi yang tinggi yang akan memasuki dunia kerja. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang mendesak yang dipersembahkan oleh COVID-19 dan besok kita akan mendengar tentang beberapa tantangan dalam bidang kesehatan. Jadi waktu ini sangat cepat untuk membuat landasan yang kuat untuk masyarakat yang lebih sejahtera, yang memiliki sistem untuk pendidikan yang bisa meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan untuk Indonesia. Kita tahu bahwa perempuan khususnya yang biasa bekerja dalam ekonomi informal dan juga dibebani dengan peran yang tidak terbayar, dan mereka jadi memanfaatkan partisipasi kedua kelompok akan penting untuk pemulihan Indonesia dan masa depannya dan proyeksi pertumbuhannya ke depan. Kita tidak bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan kalau kita tidak melibatkan semua pihak. Saya berharap penelitian PAIR dengan fokus para pemuda bisa memberikan wawasan yang penting untuk melandasi tujuan-tujuan jangka panjang dan bagaimana kita bisa mencapainya. Memaknai ini sehingga mendapatkan indikasi tentang peluang apa saja yang ada di luar sana sambil daerah ini terus bertransformasi. Ini adalah melakukan satu pekerjaan yang luar biasa dan pemerintah Australia dengan bangga mendukung upaya ini. Terima kasih banyak pada Kirsten Bishop, Minister Counselor untuk Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Modal Manusia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Senang sekali Anda bisa bergabung. Jadi kemitraan untuk atau PAIR bekerja di Sulawesi Selatan melakukan investigasi dan memperoleh wawasan yang penting untuk daerah ini. Kita mendengar peran dari industri rumput laut, potensi dari jalur kereta api, dan bagaimana para pemuda perlu dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan semua ini memang sangat terkait. Pada hari Kamis adalah sesi terakhir dalam Summit PAIR. Kita akan bicara penelitian yang menyikapi kesehatan masyarakat dan permasalahan disabilitas yang berdampak pada pemuda di Sulawesi Selatan dalam konteks COVID-19. Kita sudah mendengar sedikit tentang hal ini dari kan masalahan yang kita ini lebih lanjut masih Riana di layar Anda. Silakan menggunakan Tiny Era untuk mendaftar untuk diskusi yang akan terjadi pada saat yang sama dengan pada saat acara ini. Juga ada Short Film Festival atau festival film singkat yang mulai. Anda bisa memilih film singkat favorit Anda, perayaan pembuatan film oleh direktur Indonesia dan Australia. Jadi para juri sudah memilih filmnya. Jadi sekarang mereka sudah memilih dan Anda sekarang bisa memberikan suara untuk memilih mana yang akan menang. Jadi Jadi saya rasa Anda akan menikmati melihatnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi yang penting tentang aspirasi dan kebutuhan para pemuda di Sulawesi Selatan. Saya harap Anda mendapatkan banyak pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan oleh PAIR yang didukung oleh pemerintah Australia. Dan sampai jumpa hari Kamis.